Halo, selamat datang di channel saya. Berlanjut dari pembuatan roti tawar warna-warni, kali ini saya kreasikan ke roti isi. Untuk isiannya saya menggunakan keju slice dan teman-teman bisa beri isian lain sesuai selera masing-masing. Roti ini selain warnanya yang cantik menggoda, juga sangat lembut dan empuk meskipun hanya dengan proofing satu kali. Teman-teman bisa lihat tekstur dan serat roti ini benar-benar sangat soft kan? Nah, yuk langsung ke resep dan cara buatnya. Pertama-tama campurkan tepung terigu, gula dan ragi di dalam mangkok mixer. Aduk sampai tercampur rata, baru kemudian tambahkan dengan telur dan susu cair. Gunakan telur dan susu cair yang dingin yang disimpan sebelumnya di kulkas. Aduk kurang lebih 5 menit sampai terbentuk menjadi satu bulatan adonan. Kemudian tambahkan garam dengan butter, lalu nyalakan kembali mixer, ulen sampai adonan kalis elastis. Dengan menggunakan kecepatan rendah, kira-kira diperlukan waktu kurang lebih 20-25 menit. Seperti biasa, lakukan pengecekan kalis tidaknya adonan dengan menarik adonan setipis mungkin tanpa sobek. Nah, teman-teman bisa lihat adonan ini sudah kalis elastis. Kemudian, timbang berat seluruh adonan, lalu dibagi menjadi 9 bagian sama berat. Tiap bagian itu beratnya adalah 60 gram. Setiap bagian diberi warna yang berbeda sesuai selera masing-masing dan sisakan 2 bagian yang tanpa diberi warna. Untuk pencampuran warna ke setiap bulatan adonan bisa menggunakan mixer ataupun diulenin dengan tangan. Kira-kira dibutuhkan waktu 5 menit untuk tiap warna. Karena itu, bulatan adonan yang lain harus dimasukkan ke kulkas supaya tidak mengalami proses proofing yang berbeda antara bulatan warna yang satu dengan yang lainnya. Nah, setelah ke-9 bulatan adonan semua sudah selesai diberi warna, istirahatkan di suhu ruang sekitar 10 menit dalam wadah yang tertutup. Setelah 10 menit, ambil setiap bulatan adonan dan dibagi menjadi 2. Masing-masing beratnya 30 gram. Setiap bagian adonan yang dibagi 2 itu dipulun lagi menjadi bulatan-bulatan kecil. Lakukan sampai ke 9 bulatan besar itu terbagi menjadi 18 bulatan kecil. Sekarang ke tahap pengisian dan pembentukan. Ambil 2 bulatan yang berbeda warna. Teman-teman bisa kreasikan sendiri perpaduan warnanya, lalu gilas sama besar, dan kemudian ditumpuk menjadi satu. Jikalau adonannya terasa terlalu lengket, bisa ditaburkan dengan sedikit terigu. Lalu gilas tumpukan kedua adonan itu hingga tipis memanjang. Gilasnya balik bergantian supaya kedua warna adonan itu sama panjang. Gilas sampai adonan terbentuk menjadi persegi panjang dengan panjang kurang lebih 25-30 cm. Kemudian gulung adonan itu dari bawah ke atas. Lalu ujung atas pertemuannya ditekan-tekan, baru kemudian dilipat 2. Tekan-tekan lagi, lalu potong belah menjadi 2 bagian, tetapi sisakan bagian ujungnya jangan ikut terbelah. Kemudian rentangkan, lalu gilas lagi, mulai dari bagian tengah ke arah atas, dan dari bagian tengah ke arah bawah. Sekarang teman-teman bisa lihat garis-garis lapisan warnanya sudah tampak dengan jelas. Balik lembaran adonan dengan guratan garis lapisan warna di sebelah bawah.
lalu gilas lagi, mulai dari bagian tengah ke arah atas, baru dari bagian tengah lagi gilas ke arah bawah, sambil tangan yang satu bantu tarik ujung bagian bawahnya. Ujung bagian atas lembaran ini lebih lebar sedikit dari ujung bagian bawah. Kemudian beri lembaran keju slice. Satu lembar keju slice saya bagi menjadi 3 bagian. Dan setiap adonan roti saya isi dengan 2 bagian potongan keju slice. Kemudian gulung adonan roti ini mulai dari ujung atas ke arah bawah sambil perlahan ditarik. Nah, selesailah sudah 1 potong adonan roti. Lanjut ambil lagi 2 bulatan yang berbeda warna dan lakukan hal yang sama. Untuk jelasnya teman-teman bisa perhatikan sekali lagi ya. Setelah semua adonan selesai terbentuk, proofing selama 1 jam atau sampai double size. Setelah double size, panggang dengan cara bagian atas loyang ditutup dengan aluminium foil. Supaya bagian atas roti tidak berubah warna, tetap cantik dan lapisan warnanya juga tetap jelas tampak. Karena itu gunakan loyang yang agak tinggi supaya lembaran aluminium foilnya tidak langsung mengena ke rotinya. Panggang dengan suhu oven 190 derajat Celcius dengan api atas dan bawah selama 20 menit. Kemudian tambahkan 5 menit dengan pemanggangan menggunakan api atas saja untuk oven saya. Jadi total pemanggangan adalah 25 menit dengan suhu 190 derajat Celcius dan bagian atas tertutup dengan lembaran aluminium foil. Tada! Nah, rotinya ini sudah matang dan warnanya tetap cantik, dan yang terpenting setelah dingin juga tidak mengkerut. Saya mau sharing ya dari pengalaman saya. Sebelumnya saya sempat gagal saat mencoba berkreasi dengan roti ini. Kegagalan saya ini adalah setelah keluar dari oven, rotinya mengkerut. Karena untuk mempertahankan warnanya, saya tidak menggunakan api atas. Akibatnya, bagian atas roti menjadi kurang kokoh dan menyebabkan roti mengkerut setelah keluar dari oven. Karena itu, kemudian saya mencoba lagi. Untuk mendapatkan adonan roti yang lebih kokoh, saya lakukan proofing 1 kali. Dan saya ubah juga cara panggang saya dengan menutupnya menggunakan aluminium foil, menaikkan suhu oven, dan menggunakan api bawah dan atas secara bersamaan. Jadi teman-teman perlu sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Itulah yang selalu saya katakan, perlu banyak berlatih dan belajar untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Jangan cepat menyerah dan putus asa, karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Bye-bye.